Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam belajar, pemahaman yang benar, dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan usaha kita belajar ini menjadi salah satu sebab jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah bab ke-10, yaitu tentang haid, nifas, tentang haid dan nifas beserta seluk-beluknya. Beliau mengatakan al-haidu lughatan, haid secara bahasa adalah as-sailanu, aliran. Secara syariat adalah damu tabi'atin wajibillatin, darah tabiat, karena terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah, darah yang biasa keluar. Yakhruju min qa'rir rahimi, darah yang biasa keluar dari dalam rahim. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu tertentu. Hala sihatil mar'ati, dalam kondisi sehat. Min ghairi sababi wiladatin, bukan karena sebab melahirkan. Ini adalah pengertian dari haid secara syariat. Kalau kita pecah menjadi beberapa poin, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah darah tabiat atau yang biasa keluar. Berarti di sini harus darah, bukan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua adalah dari dalam rahim. Kalau keluarnya bukan dari rahim, misalkan keluarnya dari otot sebelum rahim, maka tidak dinamakan haid. Karena yang namanya haid itu kalau digambarkan haid apabila digambarkan seperti segitiga di dalam rahim seorang wanita, dia adalah seperti ini ya. Kalau tidak salah seperti ini. Nanti di sini ada dinding vagina atau yang semisalnya. Yang namanya haid adalah dari dinding sini.
Di sini nih, apabila ada sel telur yang ke sini dan tidak ada sperma yang membuahi, maka ini akan luruh dinding-dindingnya, akan pecah dan keluar darah. Itu maksudnya. Harus dari situ, bukan dari sininya, bukan dari sininya gitu. Baik. Jadi dari dalam rahim, kemudian pada waktu tertentu, jadi waktunya diketahui, biasanya ada yang punya jadwal, ada yang nanggali. Kemudian dalam kondisi sehat, kalau kondisinya sakit, berarti nanti bisa jadi bukan haid, tapi karena istihadhah, dan biasanya kalau istihadhah bukan karena dari dinding rahim. Kemudian adalah bukan karena melahirkan. Nah, ini adalah 5 poin yang disebutkan dalam ta'rif secara syariat tadi. Sekarang masuk ke permasalahan pertama, al-mas'alatul ula, bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu. Kapan seorang wanita mulai haid dan kapan berakhir? La haidha qabla tamami isinin. Tidak ada haid sebelum umur 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi, karena belum pernah ditemukan ada limra'atin haidha, seorang wanita yang haid qabla dzalika, sebelum 9 tahun. Waqat ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, berarti hadis ini namanya hadis maqtu, yang sudah belajar ilmu mustalah hadis, bukan dari sabda Nabi tapi dari perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin, apabila seorang anak wanita telah mencapai umur 9 tahun, dan tentu ini 9 tahun Qamariyah, bukan Hijriyah, dihitung bukan dari Januari, Februari, Maret, tapi dari Muharram, Syawal, seterusnya, bulan-bulan yang berkaitan dengan perbulanan, bukan permataharian. Apabila seorang wanita telah mencapai umur 9 tahun, fahiyam ra'atun, maka dia telah menjadi wanita dewasa. Sudah disebut imro'ah, dalam artinya sudah haid. Wala haidha ba'da, ini berarti kesimpulannya tidak ada haid di umur 9 tahun. Kalau mau di stabilo, di garis bawahi seperti ini. Kemudian tidak ada haid setelah umur 50 tahun. Fil ghalibi ala sahih, menurut mayoritas, dalam artian atau biasanya gitu. Tidak ada haid, atau terjemahnya kita ghalibnya kita kedepankan. Biasanya tidak ada haid setelah umur 50 tahun. Nah, gitu. Menurut pendapat yang benar. Tentunya benar menurut penulis kitab Muyassar. Mungkin di sana ada yang berpendapat lain, dan alas sahih itu mengisyaratkan akan hal tersebut. Di sana ada perbedaan pendapat. Baik. Biasanya tidak ada haid setelah umur 50 tahun, dan biasanya ilmu kedokteran mendukung hal ini. Setelah seorang umur 50 tahun, dia tidak haid lagi. Waqat ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, juga telah diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, idza balaghatil mar'atu khamsina sanah, apabila seorang wanita telah mencapai
umur 50 tahun, kharajat min haddil haid, maka ia telah keluar dari batas bisa haid. Ini juga didukung oleh ilmu kesehatan. Telur wanita apabila sudah berumur 50 tahun itu sudah berkurang atau tidak keluar lagi, habis telurnya. Makanya apabila ada seorang wanita 50 tahun menikah, ya tidak bisa punya anak lagi kecuali dikehendaki Allah dengan kehendak lain. Adapun seorang pria walaupun dia umurnya 100 tahun masih memiliki sperma dan masih bisa membuahi. Itu perbedaan laki-laki dan wanita. Jadi biasanya tidak ada wanita yang haid lagi setelah umur 50 tahun. Itu intinya. Al-mas'alatu tsaniyatu aqallu muddatil haidi wa aksaruha. Permasalahan kedua. Waktu minimal dan maksimal haid dalam kurung berapa hari. As-sahih, ya, berarti beliau mengisyaratkan di sana ada khilaf antara para ulama. Tapi menurut penulis kitab Muyassar beliau mengatakan yang benar annahu la hadda li aqalli wa la li aksariha. Yang benar tidak ada batas minimal dan maksimal waktu haid. Wa inna ma yurja'u fihi ilal 'adati wal 'urfi. Batasan minimal dan maksimal ini dikembalikan kepada adat dan urf masyarakat setempat. Biasanya bagaimana? Adatnya biasanya pada haid berapa hari? 6 hari, oh ikut 6 hari. 7 hari, oh 7 hari. Ikut biasanya, kebiasaannya seperti apa. Sekarang atau mungkin di sini ada tambahan ya. Tambahan. Apabila seorang wanita haid tapi terkadang terputus-putus, ya, satu hari, misalkan satu hari keluar darah, kemudian hari kedua berhenti, baru keluar haid lagi hari kelima misalkan. Ya. Padahal biasanya dia haid selama 7 hari. Maka mulai hari ketiga dalam kurung setelah 24 jam darah tidak mengalir, ia dihitung suci. Kemudian setelah darah keluar lagi, maka dia dihitung haid lagi. Saat kalau berhentinya tidak sampai 24 jam, cuman 10 jam berhenti, kemudian keluar darah lagi, gimana itu? Maka 10 jam tersebut masih dianggap haid, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Itu maksudnya. Ini tambahannya dari Syekh Khoslan, anggota Hay'ah Kibar Ulama di Arab Saudi. Ada videonya di Sahih Fikih. Sekarang ghalibul haid al-mas'alatu tsalitsah. Permasalahan ketiga. Kalau boleh tahu, ini sampai permasalahan keberapa pertemuan sore ini?
Coba kita lihat apakah ada tornya atau tidak. Tor kafilah 4. Sekarang tanggal 7. Awal wanita mulai haid dan akhirnya. Waktu minimal haid. Baik. Ini sudah lebih dari biasanya, dari sesuai tornya. Mungkin pembahasan kita sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin Ana beri waktu 3 menit ya untuk memikirkan atau mau bertanya apa, silahkan.
Di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillah, coba kita jawab yang mampu kita jawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, untuk tanda haid bersih total itu seperti apa? Apakah jika masih ada seperti noda kekuningan sudah termasuk bersih? Terima kasih. Tanda bersihnya haid adalah ketika darah tidak keluar lagi. Hanya saja ketika mau berhenti, biasanya masih ada kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan. Al-Qudroh was-Sufroh bahasa Arabnya. Maka ditunggu dulu sampai biasanya ada kustul baido. Itu melihat kebiasaan apakah pernah ada ataukah tidak. Secara teori itu ada kustul baido, ada cairan bening. Kalau dicek dengan kapas atau tisu itu sudah bening ya, bersih, bening. Yang namanya kustul baido. Kalau sudah keluar itu maka itu sudah suci. Wallahu alam, itu yang anak ketahui. Secara prakteknya ya harus dilihat bagaimana kebiasaannya, berapa jumlah harinya gitu. Itu perlu menjadi pertimbangan. Untuk sementara ini yang bisa anak jawab terkait pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berarti jika sudah 24 jam tidak keluar darah, harus mandi wajib dan sholat ya, walaupun keluar lagi nantinya. Ya, betul. Apabila sudah lebih dari 24 jam, sudah melampaui 24 jam, kok darahnya tetap nggak keluar, padahal secara jadwal biasanya masih, maka ya dia mandi, kemudian dia sholat. Kalau ada puasa ya dia puasa. Nanti kalau keluar lagi, ya dia dianggap haid lagi. Nanti capek Ustadz kalau di tengah-tengah puasa keluar, kan capek Ustadz ya. Mungkin kita merubah niat ya. Kita niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi ibadah tidak jadi ibadah itu sebenarnya ya menunjukkan tanda kita itu taat atau tidak kepada Allah. Intinya di situ. Kalau kita niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, nanti mau jadi puasa nggak jadi puasa itu urusan lain, atau dalam artian itu sampingan ya. Yang terpenting bagi kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan jadikan semua yang kita rasakan, semua yang menimpa kita itu adalah sebuah sebab yang kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan niat seperti itu, insya Allah kita dengan kadang udah puasa kok nanti tengah-tengah haid, itu ya menjadi ibadahnya gitu. Baik. Wallahu alam. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Adik anak umur 8 tahun 11 bulan dalam Hijriyah. Bulan lalu keluar flek haid tapi hanya sekitar 2-3 hari. Bulan ini keluar darah haid yang lebih banyak dan lebih lama. Apakah ini termasuk darah haid Ustadz? Mengingat umurnya belum 9 tahun. Nah, berarti ini ya. Wallahu alam, kalau mungkin mendekati seperti ini masih bisa dianggap sebagai haid ya. Karena yang namanya ukuran itu kan kadang ada sedikit geseh-gesehnya gitu ya. Maka dianggap haid tidak mengapa selama darahnya tersebut memang wujudnya darah haid gitu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, jika seorang wanita keluar darah haid di waktu asar, misal hari Senin setelah asar ya. Setelah itu tidak keluar lagi dan baru keluar darah haid lagi ketika hari Rabu dan seterusnya. Hari Senin keluar darah haid asar. Apakah dia harus mandi ketika asar di hari Selasa? Dan apakah harus mengqadha sholat maghrib duhur di hari Senin Selasa itu?
Ya, jawabannya tidak harus mengkodok maghrib duhur di hari Senin Selasa. Ya, kalau sudah asar haid, maka ya dia dianggap haid selama 24 jam itu. Ya, kalau darahnya keluar terus tidak keluar 24 jam, baru setelah itu dia dianggap suci dan dia sholat yang dia dianggap suci itu. Kemudian di hari Selasa dia sholatnya apa? Ya, kalau sudah 24 jam di waktu asar dia tidak keluar darah lagi maka dianggap suci dan dia sholat zuhur dan asar. Wallahu alam, itu yang anak ketahui. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini bermanfaat, menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita, menambah kita semakin tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua yang menimpa kita itu adalah kita ridho karena kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir dan qadanya, maka kita menerima semuanya dengan hati yang ikhlas, hati yang ridho. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keridhaan kita itu tanda Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Kalau seorang ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah ridho kepadanya, dan kalau seseorang tidak suka dengan ketetapan Allah, Allah juga tidak suka kepadanya. Maka apapun yang menimpa kita, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, dan hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia tidak seberapa, ya, sudah banyak yang mendahului kita. Kita hanyalah pengganti dan diganti. Kita menggantikan orang-orang yang telah ada dulu, yang sekarang tidak ada. Kemudian nanti akan datang pengganti yang menggantikan kita dan kita tidak ada. Waktu kita hanya terbatas, waktu kita hanya sebentar. Semoga yang sebentar tersebut membuat Allah ridho kepada kita, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dengan waktu yang tidak terbatas, yang kita akan kekal selama-lamanya, tanpa haid lagi, tanpa nifas lagi, tanpa sakit lagi, tanpa tua lagi, tanpa harus buang air, buang kotoran lagi, tanpa harus berkeringat yang bau lagi. Kita jadikan semuanya menjadikan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimudahkan terus banyak-banyak berdoa karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan susah, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semuanya akan mudah. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dimudahkan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.